Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bertemu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan membahas tentang teks diskusi. Nah, buat teman-teman semua udah ada yang tahu apa itu diskusi? Ayo. Pastinya kalian sudah pernah melakukan apa yang namanya itu diskusi, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Apa sih sebenarnya diskusi itu sendiri? Makna dari diskusi itu sendiri itu apa? Nah, mari kita lihat apa sih diskusi yang benar itu. Nah, pengertian diskusi adalah suatu interaksi komunikasi yang terjalin antara dua pihak yang bertukar ide atau gagasan dan pendapat mengenai sebuah topik. Nah, dalam melakukan diskusi itu sendiri bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, diskusi itu bisa dilakukan oleh 3 hal. Yang pertama, antara individu dengan individu, atau individu dengan suatu kelompok, atau juga bisa dilakukan oleh antar kelompok, bisa oleh 2 kelompok atau lebih. Nah, dalam hal ini diskusi ini adalah sebuah interaksi komunikasi, jadi entah itu individu dengan individu, ataupun individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok itu sendiri bisa saling bertukar pendapat atau gagasan untuk membahas sebuah topik atau sebuah permasalahan atau isu yang ada yang sedang dibahas dalam sebuah diskusi tersebut. Nah, dilanjut. Kita akan membahas tentang teks diskusi. Nah, teks diskusi itu apa? Nah, teks diskusi di sini adalah sebuah tulisan yang memberikan pendapat berbeda, baik pro atau mendukung maupun kontra atau menentang. Nah, dalam teks diskusi itu ada sebuah struktur. Nah, struktur di sini ada beberapa struktur tentang teks diskusi. Nah, yang pertama itu adalah isu. Nah, isu adalah masalah atau topik yang akan didiskusikan bersama. Nah, tadi yang akan didiskusikan bersama, baik entah itu antara satu individu dengan individu yang lain, atau antara individu dengan suatu kelompok, atau antar kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, struktur yang kedua itu adalah argumen yang mendukung. Apa sih itu argumen yang mendukung? Nah, argumen yang mendukung itu adalah pendapat dari suatu sudut pandang yang disertai alasan yang mendukung atau pro terhadap masalah atau topik yang sedang dibahas. Jadi intinya adalah para pendukung, seperti itu. Nah, untuk struktur yang ketiga adalah argumen menentang. Apa sih itu argumen menentang? Argumen yang menentang ini adalah pendapat dari suatu sudut pandang yang disertai alasan yang menentang antara masalah atau topik yang dibahas. Jadi kayak sebuah pertentangan, tidak mendukung apa yang ada dalam suatu permasalahan yang sedang dibahas. Dan yang keempat itu ada kesimpulan. Apa sih itu kesimpulan? Kesimpulan di sini adalah hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu masalah yang sedang dibahas, berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Nah, kesimpulan di sini adalah sebuah keputusan atau hasil akhir atau solusi yang didapatkan dari sebuah diskusi itu sendiri dari kedua belah pihak yang ikut serta dalam membahas suatu permasalahan atau topik, sehingga mendapatkan suatu keputusan, jalan keluar, solusi. Nah, itu yang dinamakan kesimpulan. Lanjut, untuk jenis-jenis teks diskusi itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu ada seminar,
yang kedua itu ada kongres, yang ketiga itu ada sarah sehan, yang keempat itu ada muktamar, yang kelima ada loka karya, yang keenam ada diskusi panel, yang ketujuh ada simposium. Nah, selanjutnya tujuan dari teks diskusi itu adalah mencari kesepakatan atau gagasan, pendapat sebagai jalan keluar atau penyelesaian suatu masalah yang dibahas dengan melibatkan beberapa orang atau kelompok. Nah, itu tujuan dari teks diskusi di sini adalah apa? Mencari sebuah kesepakatan. Kesepakatan di sini adalah ya tadi isu-isu yang belum ada sebuah jalan keluar, solusi. Nah, nanti kita dibahas bersama di dalam diskusi, baik antara individu ataupun antara kelompok. Selanjutnya adalah fungsi teks diskusi. Nah, fungsi teks diskusi di sini adalah untuk melihat suatu masalah dari beberapa perspektif atau sudut pandang sebelum membuat sebuah keputusan, jalan keluar, rekomendasi atau solusi terhadap suatu masalah atau topik yang telah dibahas. Jadi, fungsi teks diskusi di sini adalah apa? Tadi mempunyai sudut pandang dari setiap individu itu sendiri atau kelompok itu sendiri guna menghasilkan sebuah jalan keluar, solusi atau rekomendasi terhadap suatu masalah. Itu adalah fungsi teks diskusi. Ya, untuk pertemuan hari ini mungkin itu saja. Nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan di Classroom. Ini profil saya. Nama saya Muhammad Sofyan Maulana. Kalau mau FB, IG atau Twitternya bisa dilihat sendiri. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahi a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses selalu.